populasi dan sampel, ya. Nah, tentu ketika kita melakukan penelitian, ya, ada populasi, ya, dan ada sampel penelitian nantinya yang harus kita informasikan, ya, di mana nanti kita melakukan penilaian pada sampel penelitian kita. Dan terkait hal ini tentu nantinya ada tata cara, ya, bagaimana tata cara yang baik untuk penarikan sampel, di mana nanti hasilnya bisa digeneralisasikan ke populasinya. Nah, teknik sampling dikembangkan untuk membantu para peneliti melakukan generalisasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, generalisasi itu bisa dilakukan lewat penaksiran atau estimasi parameter populasi maupun generalisasi lewat pengujian hipotesis, testing of hypothesis tentang keadaan parameter di populasi. Generalisasi artinya hasil informasi, hasil penelitian itu berlaku secara universal dan menggambarkan kondisi di populasinya. Itu kira-kira maknanya. Nah, dalam hal ini, supaya kita bisa melakukan proses generalisasi dengan baik, maka sangat perlu teknik sampling yang baik nantinya, ya, supaya bisa menggambarkan kondisi yang ada di populasinya. Nah, di sini ada populasi, ada sampel. Populasi itu ada populasi target, ada populasi studi. Ya, populasi target itu adalah kumpulan dari satuan atau unit yang ingin kita buat inferensi atau generalisasinya. Ya, itu populasi target dan lebih luas. Ya, misalnya tadi ya saya contohkan kita mau meneliti tentang kesehatan reproduksi remaja. Maka yang menjadi populasi targetnya itu adalah remaja. Nah, tentu dari individu yang berusia di atas 14 tahun, ya, 14 sampai 21. Itulah ya targetnya. Nah, populasi target ini tidak dibatasi tempat dan waktu. Jadi remaja berarti remaja dimanapun dia berada. Ada lagi populasi studi ya yang terjangkau. Itu kumpulan dari satuan unit di mana kita mengambil sampel. Jadi kalau kita misalnya mau meneliti tentang kesehatan reproduksi remaja, kita mengambil sampelnya di SMA 1, ya, berarti populasi studinya atau terjangkaunya adalah murid-murid di SMA 1. Gitu. Ya. Nah, dari murid-murid SMA 1 itu kan banyak muridnya. Tidak semua diteliti. Sebagian dari murid yang di SMA 1 itu. Itulah yang disebut dengan sampel. Ya, jadi sampel itu bagian dari populasi studi yang diambil untuk dilakukan pengukuran. Ya, pada prinsipnya kita meneliti itu kita mengambil sampel, bagian dari populasi. Karena kita kesulitan ya nanti kalau kita meneliti seluruhnya, seluruh populasi itu. Karena pasti nanti biaya akan besar ya, tenaga akan banyak sekali dibutuhkan, sumber daya akan banyak sekali harus kita keluarkan, ya, waktu lagi, ya, sehingga di sini dalam satu penelitian kita boleh mengambil sampel, ya, dan nanti dengan teknik yang baik bisa menggambarkan populasinya. Nah ini ya, ini adalah populasi studi yang biru, ini sampel, ya, populasi targetnya bagian luar. Nah, mengapa kita mengambil sampling? Ya, karena jumlah populasi yang sangat besar. Ya, jadi jumlah populasi yang sangat besar, jadi kita nggak bisa gitu mengambil populasi itu. Kita harus mengambil sampling sebagian dari populasi itu. Kemudian adanya homogenitas,
Ya, adanya kesamaan. Ya, remaja di Medan, ya, remaja di Jakarta, Surabaya, Bandung, itu hampir sama, homogen. Usianya pun kisarannya hampir sama, 14-21. Ya, gayanya juga hampir sama, gitu ya. Dan kondisi tubuhnya juga hampir sama. Jadi kalau kita meneliti di SMA 1, ya sudah bisa gitu ya, menggambarkan remaja itu sendiri. Karena sifatnya yang sama. Kemudian menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Jadi efisiensi. Ya. Juga kemudian faktor ketelitian. Nah, bagaimana syarat sampel ideal? Ya, sampel ideal adalah menghasilkan gambaran yang tepat karakter populasi atau representatif. Ketika kita mau meneliti, kita harus punya kriteria nantinya ya, kriteria inklusi ya. Dan kriteria inklusi itu sesuai dengan apa yang kita tetapkan. Itulah yang disebut dengan representatif. Ya, seperti dengan populasinya. Misalnya nih, ya, kita meneliti kesehatan reproduksi remaja. Nah, tentulah kita mengambil murid-murid SMP atau SMA ya, katakanlah SMA ya, remaja SMA. Karena di situ ya berkisar usia yang remaja itu. Nah, kalau nanti murid SMA itu misalnya nih, ya, ada dia yang usianya 13 tahun, sementara kriteria remaja itu kan usianya mulai dari 14. Ya, maka kita harus teliti di situ. Walaupun dia memang bagian dari remaja di situ, tapi dia bukan sampel yang representatif. Karena dia tidak menggambarkan remaja yang benar, karena usianya masih di bawah remaja. Masih anak teen ya, gitu kira-kira. Kemudian dapat menentukan presisi atau ketepatan dari hasil penelitian. Ya, jadi kita tentu mengambil sampel ya sudah kita prediksi juga ya. Bagaimana kira-kira ketepatan hasil penelitian kita itu dengan perhitungan nanti ya. Kemudian sederhana dan mudah dilaksanakan ya. Jadi dia harus sederhana dan mudah dilaksanakan serta informasi banyak serta biaya yang rendah. Jadi kalau kita meneliti, ada nih penelitian, biayanya besar sekali. Tapi informasinya sedikit sekali gitu. Ya, maka ini bukan suatu penelitian yang baik nantinya, karena informasinya jadi sedikit. Kita sangat boros ya, padahal kita ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak. Ya, jadi baiknya adalah informasinya banyak, tapi biayanya efisien enggak. Gitu ya. Nah, bagaimana prosedurnya? Jadi prosedur sampling itu tentukan populasi target dan terjangkau, identifikasi kerangka sampling, pilih teknik samplingnya bagaimana, tetapkan besar sampel, kumpulkan data. Inilah prosedur sampling ya. Jadi dari awal kita meneliti, kita harus tahu kita mau meneliti siapa gitu. Dan kira-kira di mana. Supaya ini nanti memudahkan kita. Kemudian kita identifikasi kerangka sampling. Ada nggak kerangka sampling? Kerangka sampling ini data tentang data keseluruhan di populasi itu ada nggak kira-kira? Ya, jadi kalau kita menelitinya di SMA 1, tentu kerangka samplingnya ada karena ada data murid ya, ada data murid. Kemudian kita tentukan teknik samplingnya bagaimana. Di situ kita tetapkan besar sampel, kita kumpulkan data. Nah, ini adalah populasi target dan terjangkau. Jadi kalau terjangkau itu sudah ada wilayah dan tahunnya, ya waktunya. Kalau ini masih kriteria, ya karakteristik klinis, demografi, gitu ya. Kerangka sampling daftar dari semua unsur sampel ya dalam populasi. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan, data penduduk, data murid, ya itu dia. Nah, ini teknik sampling ya. Teknik sampling terbagi dua, itu ada yang probability sampling, ada non-probability sampling. Probability sampling itu dia random ya, random. Ya, dia random.
Itu probability sampling. Artinya setiap unit dalam sampel itu mempunyai kesempatan yang sama. Itu ya. Tapi kalau non probability sampling itu dia non random. Ya. Nah, yang probability sampling itu ada simple random sampling, ada systematic ya, stratified dan cluster. Ya, non probability ada konsekutif, convenience, kuota, ya, snowball ya. Nah, yang dimaksud ya kita bahas dulu yang non probability sampling. Non probability sampling itu konsekutif sampling ya, pemilihan subjek berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ya, itu konsekutif sampling. Misalnya kita mau meneliti nih, ya, misalnya saya mau meneliti pasien hipertensi. Ya, pasien hipertensi yang mana yang mengadakan pengobatan di layanan primer misalnya. Nah, itu adalah konsekutif sampling. Usianya sekian, hipertensinya 18 sampai 65 tahun. Ya, nanti kalau misalnya ada yang seperti itu, kita masukkan aja sebagai ya. Tapi dia termasuk non probability sampling, non random. Ya, tapi di antara non probability sampling itu konsekutif sampling lah yang paling baik. Ya, karena dia sudah berdasarkan kriteria itu dan kriterianya itu tidak menyimpang dari keilmuan kita. Kemudian convenience sampling itu sama dengan accidental sampling. Pemilihan sampel tanpa kriteria, ya, tanpa sistematika tertentu. Ini yang kurang baik ya. Jadi kita ambil aja, nggak ditanya-tanya, Bapak, dia hipertensi, masuk. Enggak benar ya. Kemudian kuota sampling, sampel yang diambil itu telah kita tentukan jumlahnya. Misalnya saya mampunya 50 ya 50 gitu ya. Nah, jadi ini bukan kuota sampling ini juga kurang baik. Tapi biasanya sering dilakukan ya karena ketersediaan dana yang terbatas. Ya. Nah, bagaimana probability sampling ya? Probability sampling itu ada yang simple random sampling, systematic random sampling, ya, stratified, ya, cluster dan tahap. Nah, simple random sampling itu adalah pengambilan sampel sedemikian rupa, ya, sehingga setiap unit dasar individu itu mempunyai kesempatan yang sama. Kemudian cara yang paling sederhana, paling ideal, ya, keuntungannya ketepatan yang tinggi, kerugiannya harus ada kerangka sampling, cara dengan undian, table random komputer. Nah, bagaimana kita dengan simple random sampling? Ya, nah caranya adalah kita merandom yang ada di populasi itu. Ya, tapi harus ada daftar namanya semua gitu. Contohnya di sekolah kan ada daftar namanya. Nah, kita bisa menggunakan komputer. Misalnya ada di SMA 1 itu 1000 orang siswanya. Yang mau kita ambil 100 misalnya. Nanti kita suruh ya si komputer itu untuk menentukan urutan keberapa yang kita ambil. Atau kita mau pakai tabel random atau undian itu juga boleh. Nah, itu namanya simple random. Yang terpilih ya itulah yang menjadi sampel kita. Nah, jadi ada proses randomisasi, kemudian kita ambil sebagai sampel kita. Stratified ya, stratified random sampling. Jadi kalau stratified itu kita ambil berdasarkan karena di situ ada pengelompokan-pengelompokan di mana kita ingin mengambilnya secara proporsional. Artinya kalau kelompok itu banyak, maka nanti sampelnya juga banyak. Kalau kelompok itu sedikit, sampelnya juga sedikit. Ya, nah, jadi pengambilan sampel membagi populasi menjadi beberapa strata. Setiap strata itu homogen. Ya, misalnya nih di SMA 1 itu kan ada 3 kelas, ya. Kelas 11, 12, 13 ya. Seperti itu. 10, 11, 12 ya. 10, 11, 12. Nah, jadi tentu ya ada tingkatannya, ada stratanya.
Kita mau proporsional, berarti kita lakukanlah random di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Keuntungannya adalah ketepatan yang tinggi, standar deviasi yang lebih kecil karena berdasarkan kelompoknya. Kerugian harus mengetahui kondisi populasi, sulit membuat kelompok. Itu kerugian. Itu contoh yang acak stratifikasi ya. Nah, ini. Jadi satu populasi itu kita kelompokkan dulu dia. Nah, dari kelompok itulah kita pilih sebagai sampel. Dan nanti dia akan proporsional. Nah, jadi ada perhitungannya nanti ya. Misalnya di sini seluruhnya itu ada 400 ya. Nah, ini sini 100, di sini 300. Ya. Nah, kemudian ini kan berarti kan 100 per 400 per 4 ya. Dikalikan berapa nanti jumlah sampel yang kita hitung nantinya dari perhitungan besar sampel. Ya, misalnya nanti dia ada 100 ya. Nah, jadi nanti di sini dia 25 ya, di sini dia misalnya di sini 100, di sini 300 ya, di sini jadi 75 misalnya. Bisa seperti itu. Tuh ya. Jadi dipilihnya nanti di sini lah hasil akhirnya dia 25, ini 75. Ya, jadi dia proporsional. Jadi kalau di situ banyak sampel, banyak juga yang terpilih. Beda halnya dengan yang simple random sampling, ya. Jadi kalau simple random sampling itu dia secara keseluruhan. Bisa saja nanti di sini jadi lebih banyak, karena memang kok probabilitas itu nggak bisa kita atur-atur ya. Jadi tetapkanlah terakhir dia yang banyak. Nah, systematic random sampling ya, yang diambil secara acak adalah unsur yang pertama. Selanjutnya, secara sistematis itu sesuai langkah yang ditetapkan. Keuntungannya kerangka sampling tidak mutlak, ya lebih mudah, biaya relatif rendah, kerugiannya terdapat kecenderungan tertentu. Jadi kalau sistematik itu kita udah membuat sistemnya, ya, dan itu bisa kita langsung ambil di lapangan. Itu dia ya, kalau itu systematic random sampling. Misalnya kita mau meneliti ya dari wilayah Jalan Amaliun misalnya, ya Jalan Amaliun itu mau kita ambil 10% ya dari rumah yang ada di situ. Katakan rumah yang ada di situ adalah 400 ya. Berarti 10%-nya itu adalah 100. Ya. Nah, bagaimana kita mencari rumahnya ya? Maka kita kelipatan-kelipatan 4 ya, 400 100 gitu. Jadi kelipatan 4. Ya. Nah, karena dia jadi ini dia pembagiannya seperti itu. 400 per 100 ya, jadi setiap 4 kita ambil sebagai sampel gitu. Caranya bagaimana ya? Kita random dulu rumah yang keberapa yang startnya. Misalnya rumah ketiga dulu. Ya, jadi setelah itu 3 tambah 4 7, 7 tambah 4 11 gitu, begitu seterusnya ya. Itu systematic random sampling. Ya, ini sistematis. Kemudian cluster ya. Nah, cluster itu dia ya ada kelompok-kelompok tapi kelompok-kelompok yang heterogen. Ya, misalnya gini nih, ya kita mau meneliti kota Medan, ya kota Medan. Tapi kalau kota Medan itu kan sulit ya, karena besar. Akhirnya kecamatan-kecamatan. Ya, nah kita random aja kecamatannya. Kenapa? Karena kecamatan antar kecamatan itu hampir sama kriterianya. Gitu. Kita random, akhirnya terpilih satu kecamatan. Itulah dengan cluster ya, cluster. Beda dia dengan stratified ya. Kalau stratified ya, kalau ini clusternya. Nah, ini cluster 2 tahap. Kalau stratified itu dalam satu populasi itu ada 2 kelompok. Dalam kelompok itu dia homogen. Kalau ini antar kelompok ini heterogen semua.
Tapi dia secara umum dia sama, sehingga kalau kita pilih satu pun sudah bisa mewakili semuanya. Nah, kemudian bertingkat ya, sampai dengan banyak tahap ya. Dengan mengajak, kemudian mengacak ya, itu dia multi stage. Jadi misalnya kita mau meneliti Indonesia, tentu sulit ya, semuanya kita teliti, 270 juta. Nah, makanya kita dari provinsi diatur lagi yang mana provinsi Indonesia ya, mana provinsinya ya, yang kita pilih ya, mana kabupatennya, mana kecamatannya. Itulah akhirnya terpilihlah satu kecamatan atau beberapa kecamatan yang bisa mewakili Indonesia. Nah, prinsip ambil sampel itu dia harusnya bisa menggambarkan populasinya. Jadi kalau kita satu kelompok ini aja kita ambil, kita tidak memperdulikan ini kurang baik. Tapi kalau semuanya ada yang mewakili seperti ini ada semua yang mewakili, ini bagus. Jadi bisa menggambarkan populasi itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira sebelum kita menentukan besar sampel. Izin bertanya, Prof. Boleh, silakan. Sebutkan nama ya. Ya, Prof. Nama saya Nathaniel, Prof. Misalnya penelitian kita adalah systematic review, Prof. Ingin memastikan aja, Prof. Kalau yang kita sebut sampel itu adalah jurnal-jurnal yang kita jadikan jurnal comparison atau sampel-sampel yang diteliti oleh si penulis jurnal sebelumnya, Prof. Gini ya. Kalau misalnya kita mau systematic review ya, atau ya systematic review atau meta analisis lah seperti itu ya. Bedanya di statistikanya saja itu. Nah, tentu yang menjadi sampel itu adalah jurnalnya. Jurnal-jurnalnya. Ya, tapi jurnal ini harus punya kriteria jurnal yang bagaimana, yang desainnya bagaimana, yang populasinya usia berapa, dia harus sama gitu. Ya, nah, bagaimana menentukan besar sampelnya? Nah, tentu di situ nggak ada penentuan besar sampel. Karena kita tidak tahu kondisi yang bagaimana ini tentang informasinya itu. Ya, yang memang. Jadi kita harus mencari. Kita harus mencari jurnal-jurnal yang kita harapkan. Gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ada lagi kira-kira? Ada ya. Nah, ini penentuan besar sampel ya, sangat penting untuk suatu generalisasi atau inferensi. Semakin homogen populasi, semakin kecil sampel ya. Semakin heterogen populasi, semakin besar sampel. Jadi kenapa kita kalau meneliti hewan coba itu sedikit aja udah cukup ya, itu karena hewan cobanya itu adalah yang homogen. Ya, jadi kita per kelompok itu 5 gitu ya. Kenapa? Ya, karena dia homogen dia. Sama dia. Kenapa dia homogen? Karena dia diciptakan menjadi hewan coba. Ya, jadi kalau hewan coba itu dia udah dikawinkan antar keluarga ya. Nah, jadi nanti begitu terus ya sampai 20 generasi. Jadi dia udah sama gitu. Ya. Jadi dia udah sama. Kalau manusia mana ada yang kayak gitu ya. Makanya untuk penelitian manusia itu besar. Kenapa? Karena variasi dia. Nah, tujuan untuk penentuan besar sampel itu supaya bisa mewakili populasi presentatif dan keperluan analisis. Ya, ada analisis yang membutuhkan sampel tertentu. Ya, misalnya kalau kita mau analisis dengan multivariat gitu ya. Dia ada ketetapan kalau satu variabel itu paling tidak 10 sampai 15 misalnya. Jadi kalau 10 variabel ya 150 sampelnya. Kira-kira ya. Nah, penentuan secara sampel itu tergantung biaya tersedia, tujuan, ya, variasi, skala pengukuran, hipotesis, presisi, dan rencana analisis. Ini adalah jenis penelitian yang ada, ya. Jadi di sini nanti, ya, kalau kalian memang mau
memakai software nanti dalam menentukan besar sampel ini pakailah sample size determination. Jadi nanti ada yang dia berdasarkan apa ya, cohort, case control ya. Nah, itu ada yang berdasar dari datanya. Nah, ini skala pengukurannya ini juga mempengaruhi dalam membuat rumus ya, rumus sampel. Nah, juga ini errornya. Ya, jadi satu arah, dua arah gitu ya. Nanti ini adalah ini ya konstanta katakanlah angka yang memang kita masukkan di formula besar sampel kita. Nih formulanya kita bisa pakai ini ya, analisisnya ada di test, correlations, misalnya cross sectional, case control ya. Softwarenya bisa sample size determination in health studies ya. Jadi kita tinggal masukkan angka-angka, kemudian keluarlah berapa perkiraan besar sampel. Nah, untuk table sample size ya di sini ada table, nanti kita pakai di situ untuk menentukan sampelnya. Nah, formula besar sampel itu ada yang menurut skala pengukuran nominal ordinal, interval ratio, tujuan penelitian ya. Jadi kalau penelitian kita itu dia deskriptif ya seperti ini saja. Nah, jadi ini untuk data yang angkanya ini ya data nominal, misalnya jenis kelamin, kejangkitan penyakit ya. Kalau ini adalah datanya yang numerik ya, numerik ya. Nah, ini kalau misalnya ada informasi populasi seperti ini, kalau untuk yang apa yang datanya ordinal ya nominal, kalau yang interval seperti ini. Ini keterangannya. Nah, jadi penelitian analitik dengan skala nominal hipotesis itu seperti ini. Nah, misalnya kita mau meneliti faktor-faktor yang berhubungan terjadinya merokok pada remaja misalnya. Nah, ini kita pakai rumus yang kayak gini karena ini rumus untuk satu populasi cross seksional. Ya, jadi variabel independen dan independennya sekaligus. Ada lagi kita membandingkan, ini dia membandingkan dua populasi. Nah, ada lagi nah seperti ini ya. Nah, kalau case control juga seperti ini. Karena dia ada case, ada control. Nah, ini keterangannya ya. Nah, ini kalau dua kelompok seperti ini. Ini keterangannya ya. Ini kalau dia yang numerik. Jadi kalau dia ini kalau tadi yang ini kan dia dua kelompok nih, tapi yang mau kita lihat adalah numeriknya. Nah, kalau ini dia yang pretest post-test ya satu kelompok. Jadi yang butuhkan adalah informasi standar deviasi di populasinya. Kalau kita menghubungkan ya korelasi, kita pakai rumus korelasi. Ya, yang kita cari literatur adalah R-nya ini. Ya, berapa hasil korelasi dari penelitian sebelumnya atau yang lainnya, sehingga kita bisa menentukan rumus yang pas. Nah, ini tentang deskriptif ya. Nah, tentu di sini kita ambil datanya 30% ya. Nah, ini oke yang ini tadi ya. Nah, jadi dia masukkan nanti ke angkanya. Nah, kita dapatkan sampelnya 90. Baik, ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Ada pertanyaan?
Jadi nanti ketika kalian buat proposal, itu harus kalian cantumkan ya formulanya dan berapa besar sampelnya. Kalau desainkan case control, ada nanti rumus untuk case. Kalau cross-seksional, itu tadi yang saya sampaikan tadi ya. Kalau cross-seksional tapi dia numerik, ada ya, ada rumusnya. Kalau kita menghubungkan dia numerik, itu pakai rumus korelasi. Baik, ada yang mau bertanya kira-kira? Izin bertanya, Prof. Baik, silakan. Kalau misalnya kita membuat kuesioner, Prof, untuk jumlah sampelnya, misalnya kita sudah targetkan 150 orang, tapi yang mengisi kuesioner hanya tidak memenuhi target, Prof. Nah, jadi gini ya. Penelitian terutama nanti penelitian yang akan kita khawatirkan loss to follow up, maka kita tambahkan terutama penelitian eksperimen. Jadi misalnya penelitian eksperimen itu kita dapat dari rumus sampel kita 40 kelompok 1, 40 kelompok 2. Tapi kita tahu nih targetnya itu sering nggak mau lagi ikut. Nah, kalau seperti itu kita tambahkan 10%. Biasanya yang standar 10%. Tapi kalau kita lebih yakin dia bakalan banyak, boleh aja kita tambah sampelnya. Tapi kalau penelitian kita cross-seksional, misalnya dari hasil perhitungan itu, ya hasil perhitungan itu kan minimal sampel, misalnya minimal sampelnya 97. Mau kita genapkan 100-an pun nggak apa-apa. Ya, tapi jangan di bawah dari 97. Itu. Jadi minimalnya dia 97. Misalnya, Prof, kalau tidak ditetapkan dulu, boleh nggak, Prof? Nggak ditetapkan siapa? Kita nggak ditetapkan waktu proposal. Jumlahnya. Kan? Jadi fleksibel sesuai data yang didapat, Prof. Kalau itu kan berarti eksidental lah. Eksidental berarti berapa yang ketemu kita masukkan ya. Nah, total sampling mungkin ya, total sampling. Tapi itu kurang baik ya. Kenapa? Karena kalau dia kita hitung dengan cara ini ya, dengan pertimbangan, ada pertimbangan itu tadi. Ya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan sumber yang pas ya untuk menganalisis penelitian kita. Nanti kalau kita nggak hitung, kita nggak bisa informasikan penelitian kita ini sampelnya cukup atau tidak. Nah, orang akan meragukan penelitian kita, penelitian kamu apa bisa dipercaya atau enggak. Karena tidak bisa menetapkan tingkat kepercayaan dari penelitian itu, karena kita pertimbangannya itu ya udah berapa yang mampu aja. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi kira-kira? Nah, jadi bagusnya kita buat formulanya. Kalau misalnya kita mau semuanya, ya karena penelitian kita deskriptif ya nggak apa-apa. Berarti nggak ada perhitungan sampel. Oke, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Izin bertanya, Dokter. Ya. Untuk yang penelitian deskriptif, misalnya kita mau membuat kuesionernya, itu gimana ya, Dok, untuk validasinya? Terima kasih, Nanti Dokter. akan diajarkan nanti, ya, bagaimana melakukan validasi. Bahkan kita nanti ada praktikumnya. Ya. Oke, terima kasih, Dokter. Oke. Baik, ada lagi? Oke, baiklah ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Jadi ilmu ini ilmu yang akan kalian aplikasikan nantinya ketika kalian membuat penelitian. Ya, jadi carilah sumber-sumbernya untuk menetapkan sampelnya bagaimana, teknik penarikan supaya nanti penelitian kalian itu bagus. Gitu. Ya, dan nanti waktu ketika ujian, pertanyaan ya, sidang proposal, kalian bisa menjawabnya. Ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penguji dan pembimbing. Jadi kalau penelitian ini kan sifatnya ilmiah. Jadi kalau orang tanya kenapa seperti ini, kita harus bisa menjawabnya dengan ilmiah. Nggak bisa kita jawabnya abu-abu gitu ya.
Misalnya nih kita mau meneliti di apa ya, Simpang Limun misalnya. Karena mungkin Simpang Limun itu dekat rumah kita. Ya, nah kenapa kamu meneliti di sini? Kita jawablah karena dekat rumah kita misalnya. Itu nggak boleh jawabannya. Karena kenapa rupanya karena dekat rumah kita, berarti ini kan bukan penelitian untuk kita ya. Penelitian ini kan untuk semuanya. Harus ada landasan ilmiahnya. Ya. Karena mungkin kita dapat data ya, prevalensinya tinggi dan sebagainya. Itu boleh. Ada alasan. Ya, tapi kalau alasannya dekat rumah kita, nah nggak boleh. Ya. Gitu. Baiklah ya. Ya, jadi sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.